Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 8 Agustus 2022. Mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini, karena kami masih merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami beroleh sukacita dan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati kami, agar firman-Mu leluasa menguasai hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang Paulus yang pergi ke kota Korintus untuk memberitakan Injil. Dalam proses Paulus memberitakan Injil tersebut, ia mendapat banyak tantangan. Dan salah satunya adalah orang-orang Yahudi di Korintus tidak mau menerima kabar Injil yang disampaikan Paulus. Mereka menghujatnya, memusuhinya, bahkan sampai pada suatu ketika bermaksud untuk mengajukan Paulus ke pengadilan negara. Dalam waktu 1,5 tahun Paulus tinggal di Korintus, tentu bukan hanya peristiwa ini yang dialaminya. Bukan hanya sekali atau 2 kali, tetapi berkali-kali ia menghadapi ancaman dan intimidasi dari orang-orang Yahudi di kota itu. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan berfirman kepada Paulus, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Penyertaan Tuhan menjamin pelayanan Paulus dalam memberitakan Injil, sehingga Paulus dimampukan untuk melakukan tugasnya sebagai rasul Tuhan, bahwa tidak akan ada seorang pun yang dapat mengganggunya. Apa yang dialami Paulus adalah hal yang sering terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berusaha melakukan sesuatu yang baik, akan ada 2 sisi yang terjadi. Menerima dan mendukung di satu sisi. Namun di sisi lain, akan ada yang menolak dan menentangnya. Paulus tidak berada pada perhitungan kedua ini. Namun dia fokus kepada peneguhan dan pengutusan Allah agar terus memberitakan Injil. Dia tidak berhenti ketika ditolak, tetapi dia yakin dan percaya Tuhan menyertainya dalam melaksanakan pemberitaan Injil. Dia tidak melakukan misi atau hitungan berapa jumlah yang mendukung atau menolaknya, tetapi ia setia kepada amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang mengutusnya memberitakan Injil. Paulus tidak takut menunaikan tugasnya karena dia percaya kepada pengutusan Tuhan. Hal ini perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang mempunyai tugas panggilan untuk mewartakan Injil lewat kesaksian hidup kita, bukanlah suatu hal yang mustahil bahwa kita juga mengalami tekanan atau intimidasi dari lingkungan yang beraneka ragam. Karena intimidasi yang ada, kadang kita merasa takut. Lebih baik diam, menjadi sama dengan orang lain, dan menyembunyikan jati diri sebagai orang Kristen yang sejati. Maka lewat firman Tuhan pagi hari ini menyuarakan kepada kita, jangan takut memberitakan firman Allah lewat kesaksian hidup kita kepada saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Jangan takut menyatakan kebenaran
Jangan berdiam diri dan mencari aman dengan cara sendiri. Yakinlah ada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Jeri lelah Paulus tidaklah sia-sia karena ada Tuhan yang menopang. Demikian juga usaha kita menyebarkan firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menumbuhkan firman yang telah kita tanam ketika waktunya sudah tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka lewat firman Tuhan hari ini, lakukanlah tugas dengan baik, bukan untuk dipuji orang lain. Jangan berhenti karena kritik dan menolak ide kita. Fokuslah kepada tujuan dan niat baik kita. Tuhan akan menyertai dan mewujudkannya, dan akan banyak orang yang menyambut dan mendukung kita. Karena itu, mari kita menyaksikan kasih Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, lingkungan kita. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, karena Allah akan selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berilah kami kekuatan agar kami terus maju dalam memberitakan firman-Mu, sekalipun ada tantangan yang kami hadapi. Tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan memampukan kami untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhanlah yang senantiasa menyertai dan memberkati segala aktivitas mereka. Secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Apabila mereka dirawat di rumah sakit dan di rumahnya, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh berkat untuk menjamah setiap tubuh mereka yang saat ini dalam sedang sakit. Engkau berkati setiap makanan, obat, dan tangan para medis, karena kami tahu bahwa itulah salah satu jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Kuatkan mereka untuk selalu percaya dan hanya berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang memiliki pergumulan hidup, bahkan memiliki kekhawatiran dalam hidupnya. Hari ini Tuhan mengingatkan kami lewat firman-Mu. Biarlah kami selalu menyerahkan segala kekhawatiran kami, dan kami belajar untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.